Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo guys, perkenalkan nama saya Miki Yulisa Jeffrey dan rekan saya Nola Windasari. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, sebelum kita masuk pada materi yang pertama, ada beberapa materi yang akan kita jelaskan nanti. Yang pertama yaitu zat aditif, yang kedua zat adiktif, yang ketiga dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan, dan yang keempat daya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Materi yang pertama yaitu zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang kedua, jenis-jenis zat aditif. Yang pertama adalah pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki warna makanan atau minuman agar lebih menarik, seperti zat aditif pada umumnya. Pewarna dapat diperoleh dari bahan alami maupun buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Secara alami, masyarakat dapat memperoleh warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji atau pandan, warna merah dari stroberi. Selain memberi warna hijau dan daun, pandan juga memberi aroma harum pada makanan. Yang kedua, pewarna buatan. Pewarna buatan adalah pewarna yang diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia. Yang kedua, pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan aditif pemanis terdiri dari dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis yang akan kita bahas pertama yaitu pemanis alami. Pemanis alami yang umumnya digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Yang kedua, pemanis buatan. Zat aditif pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Yang ketiga, pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Yang keempat, penyedap. Penyedap makanan adalah zat aditif atau bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Beberapa penyedap alami yang umumnya digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, sereh, dan kayu manis. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap makanan. Pada penyedap buatan bisa kita contohkan pada sasa, reiko, masako, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat aditif yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan minyak segar atau ekstrak dari alami seperti ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak asitri, dan vanili, serta cengkeh. Yang keenam, pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu yang diinginkan. Bahan pengental alami contohnya meliputi pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Beberapa hidangan seperti capcay menggunakan tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya. Yang ketujuh adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran
atau depresi lemak dalam air dan sebaliknya. Praktik konkretnya adalah pengemulsi dapat menyatukan air dan minyak yang tidak dapat bersatu. B. Zat adiktif. Zat adiktif sendiri adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, di mana penggunanya ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Pengguna narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum, karena zat ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. B. Psikotropika. Psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya saja, dampak positif dari psikotropika adalah ketika orang yang sulit tidur meminum obat tidur, golongan psikotropika, maka ia akan tidur dengan nyenyak. Namun, penggunaan obat tidur sangat tidak disarankan dan harus sesuai dengan resep dokter. Biasanya dokter sendiri akan memberikan alternatif obat herbal sebelum memberikan zat psikotropika ini. C. Zat-zat psikotropika aktif lainnya. Nah, dimisalkan alkohol. Alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, yang menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Yang kedua adalah nikotin. Nikotin sendiri biasanya terdapat dalam tahun tembakau yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibat dari nikotin adalah orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk dan lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru yang diakibatkan oleh asap rokok. Yang ketiga adalah kafein. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Namun demikian, kafein juga tetap menimbulkan efek ketagihan bagi penggunanya secara terus-menerus. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, yang pertama dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kadein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri. Ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, dan menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi. Yang kedua, dampak penggunaan psikotropika. Nah, contohnya penggunaan ekstasi dan sabu. Dalam jangka pendek dapat menyebabkan penggunanya terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun, penggunaan psikotropika juga menimbulkan dampak negatif seperti menyebabkan penggunanya ketergantungan, overdosis, hingga yang lebih parahnya adalah meninggal dunia. Nah, yang ketiga, dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama, inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Misalnya merasa dapat terbang sehingga orang yang mengkonsumsi terjun dari tempat yang tinggi. Nah, yang kedua, alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Akibatnya, jangka pendek dari penggunaan alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan kedinginan untuk merusak dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, nikotin. Dalam rokok juga terdapat zat berbahaya bagi tubuh yang menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga hipotensi. D. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Agar kita tidak terjerumus ke dalam dampak negatif narkoba, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri.
Nah, yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Nah, yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran dalam narkoba. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedelapan, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Yang kesembilan, memilih pola hidup yang sehat. Dan yang kesepuluh, berkomunikasi baik dengan orang tua. Jadi itulah upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba, agar kita tidak terjerumus ke dalam dampak-dampak negatif dari penyalahgunaan penggunaan narkoba.